Bagi para sahabat yang terkadang tidak sempat nonton film karena banyaknya tugas dan pekerjaan yang menumpuk, sehingga membuat para sahabat susah buat nyempatin waktu nonton film. Nah, sahabat bisa melihat saja rangkuman alur cerita film di channel Ki Bercerita ini. Dalam channel Ki Bercerita ini, semua alur cerita film dibawakan dengan cerita yang mudah dimengerti dan enak diikuti, sehingga membuat kita lebih betah dan nyaman menontonnya. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel Ki Bercerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta menekan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan rangkuman alur cerita film yang terbaik. Tentu saja, sahabat semua sangat ingin mengetahui bagaimana rangkuman alur cerita film ini, bukan? Mari kita lihat bersama bagaimana rangkuman alur cerita film ini. Sebelum kita masuk ke dalam alur cerita film ini, tentu saja, sebelumnya Mimin mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah subscribe channel Ki Bercerita ini. Dan untuk sahabat yang baru menemukan channel Ki Bercerita ini, jangan lupa untuk subscribe dan like channel Ki Bercerita ini jika kalian menyukainya. Dan menekan bel notifikasinya, agar sahabat semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Ki Bercerita ini. Mimin juga mengharapkan agar para sahabat turut men-share video ini ke teman-teman sahabat semua. Tentunya, partisipasi sahabat semua untuk subscribe, komen, like dan share channel Ki Bercerita ini sangat berarti buat Mimin untuk menambah semangat dan energi. Dan tentu saja Mimin akan selalu mencari dan menambahkan rangkuman alur cerita film yang terbaik pada channel Ki Bercerita ini. Sekarang saatnya, mari kita simak bersama video ini. Selamat menikmati. Halo sahabat, kali ini kita akan membicarakan rangkuman alur cerita film Korea, berjudul 2037, singkat kata seperti inilah ceritanya. 2037 adalah sebuah film Korea yang dirilis pada tanggal 8 Juni tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Mo Hong Jin, dan ditulis oleh dua orang yaitu, Mo Hong Jin bersama Yoo Da-young. Pemeran film 2037 ini dibintangi oleh deretan artis kenamaan Korsel, diantaranya Hong Ye-ji, jebolan Projus 48 tahun 2018, sebagai pemeran utama perempuan. Hadir juga sejumlah artis senior yang akan berperan sebagai karakter inti di film ini. Dapat kita lihat pemain-pemainnya antara lain Hong Ye-ji sebagai Yun Yang, gadis 19 tahun yang dipenjara karena melakukan pembunuhan. Kim Ji-young sebagai Kyung Suk, ibu tunarungu Yun Yang. Kim Mi-hwa sebagai Sun Jae, tahanan paling senior di sel 12. Wang Seok-jong sebagai Lira, seorang peretas atau hacker penjara. Shin Eung-jung sebagai Seon-su, tahanan yang hobi membaca dan sangat memegang prinsip. Jeon So-min sebagai Yang Mi, narapidana perzinahan terakhir sebelum penghapusan perzinahan. Yoon Mi-kyung sebagai Yo Sarang, tahanan yang suka membuat masalah dan pemarah tapi penyayang, yang muncul sebagai tahanan di sel 12 untuk memberi Yoon Yang harapan hidup sekali lagi. Kim Do-yeon sebagai penjaga penjara. Jung In-ki sebagai sipir penjara. Seo Jin-won sebagai juri. Salah satu bintang film, 2037, yang mencuri perhatian adalah Jeon So-min, pemeran Yang Mi yang juga tahanan di sel 12.
Jeon So-mi dikenal sebagai salah satu personil Running Man. Film 2037 sudah rilis pada tanggal 8 Juni tahun 2022 di Korea Selatan. Film berdurasi 126 menit ini disutradarai dan ditulis oleh Mo Hong Jin, yang pernah menggarap suspense thriller Missing You, dibintangi Sim Eun Kyung. Film 2037 menceritakan seorang anak gadis berusia 19 tahun, yang mempunyai jiwa besar, dan harapan yang besar untuk masa depannya, tapi terpaksa harus menjadi seorang narapidana. Dikisahkan dengan mendalam, mengenai kehidupannya, sehingga kita akan tersentuh melihatnya. Belum lagi, kita juga melihat di dalam film ini, bagaimana anak gadis ini harus menghadapi kehidupan sebagai seorang tahanan di Korea. Di sini kita akan menemukan banyak hal menarik, dan memilukan, yang tentu saja akan menguras emosi kita. Di sini kamu akan menyaksikan aksi perdana Hong Ye-ji, sebagai peran utama di film yang mirip, Miracle in Cell No. 7. Di dalam kisahnya, diceritakan tentang Yun Yang yang diperankan oleh Hong Ye-ji, yang sedang mempersiapkan ujian masuk ke perguruan tinggi. Yun Yang tinggal bersama dengan ibunya, yang menderita tunarungu. Yun Yang adalah seorang gadis, yang hidupnya serba pas-pasan. Sehingga Yun Yang harus bekerja keras, untuk dapat mengatasi kesulitan hidup yang dihadapinya, bersama ibunya. Sehingga kerja keras, sudah menjadi kegiatan sehari-hari, yang Yun Yang lakukan tanpa henti. Yun Yang adalah seorang anak gadis, yang mempunyai jiwa besar, walaupun setiap hari Yun Yang harus bekerja paruh waktu, demi membantu ibunya menghidupi keluarga, dan seringkali merasa kesulitan untuk membagi waktu, antara pekerjaan dan cita-citanya untuk kuliah, agar dapat diterima sebagai CPNS. Dia selalu tetap tersenyum, dan memperlihatkan wajah yang ceria, jika dikunjungi oleh teman-teman sekolahnya, saat ia bekerja paruh waktu. Dikisahkan bahwa ibu Yun Yang, yaitu Kyung Suk yang diperankan oleh Kim Ji Yang, menderita penyakit yang menyebabkan ia tidak dapat berbicara dengan lancar. Yun Yang sangat mengasihi ibunya, dia selalu mengajar ibunya untuk dapat berbicara walau hanya sepatah dua kata, agar ibunya dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Dikarenakan sakit yang diderita oleh ibunya tersebut, Yun Yang terpaksa harus berkomunikasi dengan ibunya menggunakan bahasa isyarat. Selain Yun Yang bekerja sebagai pekerja paruh waktu, ibu Yun Yang pun bekerja sebagai pekerja pabrik, untuk menutupi kebutuhan hidup mereka berdua. Namun suatu hari, Yun Yang mendapat kejadian yang naas, di mana ada seorang pria yang menyukainya, dan menguntitnya pada malam hari, untuk melakukan pelecehan seksual kepada dirinya, saat ia pulang bekerja sebagai pekerja paruh waktu pada malam hari, dan pria tersebut mengancam akan mencelakakan ibu yang sangat dikasihinya, jika Yun Yang melaporkan perbuatan asusilanya tersebut. Namun tidak disangka-sangka, ternyata ibunya berjalan melewati tempat di mana kejadian naas itu terjadi, untuk mencari dirinya yang belum kunjung pulang juga. Saat itu Yun Yang masih tergeletak lemah karena kekerasan yang dihadapinya tersebut, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, dan saat itu si pria bahkan mengancam akan melakukan hal yang sama terhadap ibunya. Hal ini memicu kemarahan Yun Yang, sehingga ia mengumpulkan kekuatannya dan bangkit untuk melawan pria tersebut. Namun sangat disayangkan, ketika Yun Yang mencoba untuk melawannya, ia malah membunuh pria tersebut. Kejadian tak terduga tersebut sangat mengguncang jiwanya. Yun Yang pun divonis sebagai seorang pembunuh dan hal itu menyebabkan Yun Yang harus mendekam di balik jeruji besi dan divonis selama 5 tahun. Hal ini membuat Yun Yang sangat frustasi. Kehidupannya berubah 100% dan juga memaksa gadis remaja ini, untuk mengubur semua mimpi-mimpinya dalam-dalam. Dalam kisah di film 2037 ini diceritakan bahwa di tengah keterpurukan dan keputusasaan Yun Yang, ternyata teman-teman satu sel Yun Yang memihak dirinya. Di dalam sel tahanan tersebut Yun Yang dan teman-teman barunya tersebut saling mendukung dan berbagi kekuatan untuk melalui masa-masa sulit bersama. Saat mulai masuk ke dalam penjara, Yun Yang pun ditanya oleh penjaga penjara tersebut. "Berapa nomormu?" Yun Yang menjawab, 2037, Bu. Penjaga penjara itu pun berkata kepadanya, "Jangan lupakan itu. Itu adalah nama dan identitasmu di sini." Setibanya di kamar barunya, sel nomor 12,
Yun Yang menjadi anggota termuda di sana. Dalam situasi yang tidak menentu seperti ini, Yun Yang justru menemukan persahabatan dari sesama napi di dalam satu selnya, yang memiliki beragam latar belakang berbeda-beda, dan mereka ternyata berusaha mencoba melindungi Yun Yang. Mampukah Yun Yang berdamai dengan keadaan, dan membuktikan kalau dirinya tidak bersalah? Walaupun kehidupan di dalam penjara tersebut sangat sulit, Yun Yang tetap mencoba untuk mulai menjalin persahabatan dengan teman satu selnya. Salah satu dari temannya di dalam sel adalah Jung Mi, yang diperankan oleh Jun So Min, yang mendapatkan hukuman penjara, karena berbagai macam kasus seperti perzinahan, penipuan, kekerasan, dan pembunuhan. Bahkan diceritakan, bahwa Jung Mi sedang menunggu antrian, untuk mendapatkan hukuman mati, atas perbuatan-perbuatannya tersebut. Walaupun mendapat dukungan dari semua teman-temannya di dalam sel tersebut, namun apakah mereka bisa memberi Yun Yang ketabahan dan kekuatan agar dapat melewati hukuman penjara yang melelahkan? Mengingat umur Yun Yang yang masih sangat muda, dan sudah mengalami kejadian naas seperti ini, yang tentu saja menggoncangkan jiwanya. Namun ternyata karena kejadian naas yang dialami sebelum masuk penjara, membuat Yun Yang hamil, sehingga ada banyak lagi kejadian yang membuat Yun Yang semakin berat saja menghadapi kehidupannya di dalam penjara. Beruntungnya, kehidupan Yun Yang di dalam penjara jadi lebih berwarna berkat bantuan dari teman-teman sesama narapidana yang berada satu sel dengannya. Di mana kelima teman-temannya tersebut memiliki usia yang jauh lebih dewasa darinya, dan juga mempunyai kisah-kisah sendiri, tapi mereka bersatu untuk melindungi Yun Yang selama di penjara. Demikianlah sahabat, rangkuman ulasan film Korea berjudul 2037 yang dapat Ki Bercerita berikan kepada sahabat semua. Semoga rangkuman ulasan film ini dapat menghibur sahabat semua. Salam persahabatan. Halo sahabat sekalian, sebelum kita mengakhiri video ini, tentu saja sebelumnya, channel Ki Bercerita harus mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah subscribe channel ini. Dan untuk sahabat yang baru menemukan channel Ki Bercerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share, jika kalian menyukainya, serta menekan bel notifikasinya, agar sahabat semua mendapatkan notifikasi video terbaru, dari channel Ki Bercerita ini. Mimin juga mengharapkan, agar para sahabat, turut men-share video ini ke teman-teman sahabat semua. Tentunya partisipasi sahabat semua, untuk subscribe, like, komen dan share, channel Ki Bercerita ini, sangat berarti buat Mimin, untuk menambah semangat dan energi. Dan tentu saja channel Ki Bercerita, akan selalu mencari dan menambahkan, rangkuman alur cerita film yang terbaik, pada channel ini. Semoga, apa yang sudah kita tonton tadi, dapat kita nikmati bersama, dan juga dapat menambah wawasan para sahabat, tentang perfilman yang ada pada saat ini. Masih banyak rangkuman alur cerita film yang terbaik, yang akan kita kupas nantinya, dan semoga semakin lama, rangkuman alur cerita film tersebut, semakin mengasyikkan untuk kita perbincangkan, bersama sahabat-sahabat lainnya, dan juga bersama dengan handai taulan kita. Semakin banyak rangkuman alur cerita film yang kita ketahui, maka semakin asik juga ajang kumpul kita, untuk membahas hal-hal dunia hiburan perfilman kita, di tanah air tercinta Indonesia ini. Sekali lagi, terima kasih Mimin haturkan, kepada para sahabat sekalian, yang sudah mempercayakan channel Ki Bercerita ini, untuk menjadi salah satu sumber rangkuman alur cerita film yang terbaik, dari sahabat sekalian. Semoga hari-hari para sahabat, tetap terjaga dalam kondisi tetap semangat, dan bahagia, juga dalam kondisi kesehatan yang prima. Salam persahabatan.